Halo anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjut materi kita mengenai gelombang longitudinal. Apa sih gelombang longitudinal itu? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Contohnya adalah sebuah pegas. Jika sebuah pegas kita letakkan mendatar seperti pada gambar dan kemudian pegas ini kita akan tarik. Misalnya kita tarik ke kiri. Kita tarik ke kiri, maka setelah kita tarik ke kiri kita akan lepaskan, maka si pegas ini akan bergetar dan arah getarnya ke kanan. Oke? Ibu ulangi sekali lagi, ketika pegas kita tarik ke arah kiri, maka arah getarnya akan ke kanan. Jadi ini disebut dengan searah, ya, secara horizontal lebih tepatnya. Sekarang kita akan membahas mengenai panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak tempuh gelombang untuk satu gelombang. Jadi sekarang kita akan mencari berapakah panjang gelombang atau berapakah banyaknya gelombang yang ada pada pegas berikut ini. Ada 3 cara untuk mencari jumlah panjang gelombang. Yang pertama, satu gelombang harus mempunyai satu rapatan dan satu regangan. Seperti yang ada di gambar di samping, yang disebut rapatan adalah ketika pegasnya ini merapat. Kemudian pegas yang merenggang disebut dengan regangan. Kemudian syarat yang kedua adalah jarak dua rapatan yang berdekatan. Lalu yang terakhir adalah jarak dua regangan yang berdekatan pula. Kita perhatikan gambar di sebelah kiri bawah. Jadi kita lihat itu ada berapa gelombang. Untuk syarat yang pertama kita bisa lihat syaratnya adalah satu rapatan dan satu regangan. Sesuai dengan yang ditandai warna hijau. Dia mempunyai satu rapatan dan satu regangan. Jadi jarak totalnya ini adalah panjang gelombang. Satu panjang gelombang. Atau jumlah gelombang satu rapatan dan satu regangan adalah satu gelombang. Kemudian bagaimana menentukan jika jarak dua rapatan yang berdekatan? Maksudnya ketika rapatannya kita hitung dari tengah-tengah, ya. Berarti kan mulai dari tengah-tengah rapatan, berarti yang awalnya panjang gelombang sampai sini berarti kita mundurkan juga setengah. Ya. Jadi ini rapatannya setengah, rapatannya juga setengah. Jadi dua rapatan yang berdekatan ini juga disebut dengan panjang gelombang, ya, atau satu gelombang. Jadi yang hijau adalah syarat nomor 1, kemudian yang hitam adalah syarat nomor 2. Bagaimana dengan yang ketiga? Sama seperti yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah jarak dua regangan yang berdekatan. Berarti kita hitung dari tengah-tengah regangan, ya, ke tengah-tengah regangan yang berikutnya. Ini juga disebut dengan satu panjang gelombang atau satu gelombang. Ya, ini adalah syarat nomor 3. Oke, berarti untuk menentukan gambar ini ada berapa panjang gelombang, kita otomatis pakai syarat yang pertama. Karena panjang rapatan yang ini dengan yang ini kan sama. Ya, berarti ini yang sampai sini satu gelombang, kemudian ini juga satu gelombang. Jadi
Untuk gambar pegas yang di bawah, jumlah gelombang adalah 2 gelombang. Demikian ya. Nah, kemudian kita cek lagi saja dengan yang di atas. Berapa panjang gelombang? Nah, kita lihat. Di sini kan dimulai dari regangan. Apakah regangan yang sebenarnya, di tengah kan panjang yang sebenarnya, dengan regangan yang di samping sama? Dilihat pada gambar bahwa regangan yang dekat dengan tangan ini setengah dari regangan yang di tengah. Berarti di sini kita pakai syarat yang nomor 3. Jarak dua regangan yang berdekatan. Karena ini dimulai dari tengahnya, berarti sampai sini adalah 1 gelombang. Sampai regangan berikutnya 2 gelombang, berarti ya 1 tambah 1, 2. Sampai ke regangan berikutnya. Berarti gambar di atas jumlah gelombangnya adalah 3 gelombang. Oke, Ibu ulangi sekali lagi, jika jaraknya rapatan ini dengan rapatan berikutnya sama, otomatis kita mulai dengan syarat nomor 1. Jika misalnya regangan ini setengahnya dari regangan yang kedua, berarti kita pakai yang ketiga. Gitu ya. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah gelombang pada gambar berikut. Ini dimulai dari rapatan. Kita lihat rapatan ini sama ya dengan yang ini. Berarti kita gunakan syarat nomor 1. Jadi syarat nomor 1 tadi harus mempunyai 1 rapatan dan 1 regangan. Oke. Ya, kita mulai menjawab. Kita lihat ini mulai rapatan. Seperti harus mempunyai 1 rapatan dan 1 regangan. Ini baru 1 ya. Sampai sini berarti 2. Sampai sini berarti berapa gelombang? Betul sekali, mempunyai 3 gelombang. Sekarang kita bahas yang di bawahnya, sama saja seperti yang di atas, menggunakan syarat nomor 1. Ya, sampai sini 1. Lanjut, 1, 1, 1. Nah, ini kan terakhir hanya rapatan saja, tidak ada pasangannya yaitu regangan. Berarti bagaimana? Ini 1, 1, 1, 1, berarti ini adalah setengah. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4. Gimana? 4,5 gelombang. Berikutnya, Ibu langsung berikan contoh soal kepada kalian. Ya, sebelum Ibu menjawabnya, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa gelombang longitudinal juga mempunyai istilah-istilah yang hampir sama dengan gelombang transversal. Beberapa hal yang sama seperti menghitung periode di gelombang transversal juga menghitung periode, di gelombang longitudinal juga menghitung periode. Kemudian di gelombang longitudinal juga ada frekuensi gelombang. Jadi ada frekuensi, ada periode, kemudian ada panjang gelombang, dan ada cepat rambat gelombang. Hanya saja di gelombang longitudinal itu tidak ada amplitudo. Amplitudo itu kan simpangan tertinggi ya, hanya ada di transversal. Kemudian sekarang Ibu akan jawab. Ibu akan berikan istilahnya atau simbolnya terlebih dahulu. Panjang pegas di atas, jadi panjang totalnya adalah 30 cm. Jika frekuensi gelombang berarti yang diketahui F sama dengan 20 Hz. Yang ditanya yang A jumlah gelombang, berarti jumlah gelombang kita simbolkan N. Kemudian yang B periode gelombang kita simbolkan dengan T. Yang C panjang gelombang simbolnya adalah lambda. Kemudian yang D cepat rambat gelombang kita simbolkan dengan V. Untuk cara pengerjaannya bisa dibilang sama dengan gelombang transversal. Ya, beberapa hal seperti periode, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, rumusnya sama dengan gelombang transversal. Mari kita kerjakan satu persatu.
Yang pertama diminta untuk mencari jumlah gelombang. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Rapatannya dengan rapatannya sama, berarti kita menggunakan syarat yang nomor 1. Harus mempunyai satu rapatan dan satu regangan, berarti ini adalah satu gelombang. Kemudian ini pas, berarti totalnya adalah berapa gelombang? 1 tambah 1 sama dengan 2 gelombang. Oke. Kemudian sekarang kita mencari periode gelombang, gampang saja. Ini sudah diketahui frekuensi, kita langsung pakai rumus 1/F. Berarti 1/20 second. Cukup jawabnya sampai sekian, tidak masalah. Kemudian yang C, panjang gelombang. Ingat, panjang gelombang adalah jarak untuk satu gelombang. Karena ini ada 2 gelombang, jaraknya 30 cm, berarti jarak untuk satu gelombang bagaimana? Gampang saja, berarti jawabannya 30 dibagi 2. 30 bagi 2 berapa? 15 cm. Untuk satuan internasional 15 cm kita bisa ubah menjadi meter. Dari cm ke meter berarti dibagi 100. 15 dibagi 100 adalah 0,15 meter. Itu ya. Lanjut terakhir, cepat rambat gelombang. Ada 2 rumus. Untuk kali ini kita pakai rumus lambda kali F. Oke. Lambdanya di sini adalah 0,15 dikali 20. Bisa pakai, kalau bisa cara langsung boleh, atau kalau pakai cara pecahan boleh, kita jadikan dia pecahan, berarti 15 karena 2 angka di belakang koma, berarti per 100, nolnya 2, dikali 20. Nah, dari sini kita bisa coret 100 dan 20-nya. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita bagi 15 bagi 5 adalah 3 meter per second. Ini ada satu tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan. Caranya sama seperti contoh soal yang tadi. Silahkan di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih.